ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik bersama dua sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Dan telah lewat pada pertemuan yang lalu beberapa ilmu yang berhubungan dengan taubat itu. Yang pertama, bahwa terjatuhnya seseorang ke dalam pelanggaran itu sangat berhubungan dengan kecenderungan terhadap dunia. Lihat, padahal beliau radhiyallahu anhu sudah mempersiapkan dua tunggangannya, tapi tetap tidak berangkat dalam peperangan. Beliau ungkap, wa ana ilaiha as'u, dan saya kepadanya as'u, cenderung, yaitu buah yang akan dipanen, naungan yang sejuk. Baik, kita pun mendapatkan ilmu bahwa penyakit yang menjerumuskan hamba ke dalam pelanggaran demi pelanggaran adalah yatamada, at-tamadi, mengulur, membiarkan dirinya terus terjatuh, terus membiarkan dirinya tertinggal dan terus tertinggal, membiarkan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegurnya beberapa kali. Ini keadaan orang-orang yang nantinya akan dijatuhkan ke dalam pelanggaran. Baik, kemudian kita mendapatkan ilmu pula bahwa orang yang terjatuh ke dalam pelanggaran itu mempunyai tanda-tanda akan bertaubat ketika di saat jatuhnya
ke dalam pelanggaran dia sudah merasakan apa? Penyesalan, tapi ini belum taubat. Sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika terjatuh maka beliau rahimahullahu taala radhiyallahu anhu merasakan penyesalan. Baik, akhir kisah sampailah Rasulullah SAW di Tabuk dan beliau tidak menyebut-nyebut sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hatta balagha Tabuk, maka sampailah beliau alaihi salatu wassalam di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik? Faqala rajulun min bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burda wal nadharu fi itfai. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka Nabi SAW pun bertanya dalam keadaan beliau duduk di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin di Tabuk. Nabi bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Coba lihat, padahal di awal kisah manusia sangat banyak, dan sangat memungkinkan orang akan menganggap dirinya tidak akan diketahui kalau tidak hadir. Tapi Nabi SAW tahu sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Nabi bertanya, faqala rajul, maka seorang lelaki dari Bani Salimah berkata, menjawab, wahai Rasulullah, selimutnya yang menghalangi dia, memandang kepada kedua lengannya atau ketiaknya yang menghalanginya. Artinya dia hanya mau bersenang-senang, ini yang menghalanginya. Ini tuduhan. Maka berkata sahabat Mu'adz bin Jabal, ini salah seorang ulama dari ulama sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bi'sa ma qult, ucapanmu adalah sejelek-jelek ucapan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahuinya kecuali hanya kebaikan. Ini di hadapan Nabi ya. Nabi bertanya, ada yang mengomentari jelek, ada yang membela. Yang seperti ini wajar. Yang tidak wajar, yang berkomentar di atas prasangka. Komentar yang pertama, ini langsung ditanggapi oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dan beliau termasuk orang yang berilmu dari kalangan sahabat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Mu'adz yub'atsu yaumal qiyamah amama al-ulama'i biratwa. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para ulama dengan jarak 1 ratwa. Ada beberapa penafsiran 1 ratwa, di antaranya sejauh mata memandang. Makanya beliau yang terpilih oleh Rasulullah SAW
ke Yaman, untuk diutus ke Yaman berdakwah. Ali radhiyallahu anhu pun terpilih di daerah Yaman yang lainnya. Mu'adz berkomentar menyatakan jeleknya ucapan, sebab yang beliau ketahui, beliau berkomentar di atas ilmu. Yang tadi tidak menyebutkan, hanya sangkaan. Kalau Mu'adz mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahuinya ilmu, kecuali hanya kebaikan. Baik. Yang mana yang Nabi benarkan? Yang mana yang Nabi benarkan? Fasakata Rasulullah SAW. Nabi diam. Sebab ini berhubungan dengan hukum orang. Ada yang menuduh, ada yang membela. Sementara perlu ada keterangan lebih jauh, wallahu alam, untuk menentukan apakah tuduhan yang benar atau pembelaan yang benar. Nabi diam. Coba lihat. Ini diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Di antara manusia ada yang terlalu cepat menuduh, dan begitu melapor kepada orang yang berilmu, maka segera harus meminta jawabannya. Segera harus meminta jawabannya. Nabi SAW diam. Fasakata Rasulullah, tidak memberikan komentar lagi. Baik. Dan saya teringat dengan peristiwa yang saya alami sendiri bersama Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ketika itu saya mengantar seorang ikhwah untuk berjumpa dengan Syekh rahimahullahu ta'ala guna mendapatkan rekomendasi dari Syekh untuk dibawa ke pemerintah Yaman yang ada di Saudah guna diurus visa tempat tinggal, izin tinggal atau iqamah. Maka di sana kita menjumpai Syekh sementara berkumpul dengan ikhwah yang berasal dari Yafi', atau yang mempunyai hubungan dengan mereka dalam masalah itu. Yafi', sebuah daerah yang ada di Yaman. Mereka mengadukan kepada Syekh rahimahullahu ta'ala tentang seseorang. Anggaplah A misalnya. Saya juga lupa namanya si A ini. Si A ini dilapor oleh ikhwah dari Yafi' dengan laporan, masukkan laporan supaya Syekh memberi komentar tentang orang yang seperti ini. Tapi Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan hadirkan orang itu. Padahal orang ini Syekh telah pernah mentahdirnya karena satu pelanggaran. Orang ini sudah pernah ditahdir oleh Syekh karena satu pelanggaran. Ini ada pelanggaran lain dilaporkan. Iya. Syekh tidak langsung menanggap. Hadirkan orang ini. Saya ingin dengar. Baru kemudian diberi hukum. Ini insaf, adilnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam memberi hukum. Yang jarang kita jumpai dari
orang-orang belakangan dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Syekh Muqbil misalnya, saya ininya Syekh Muqbil, saya ininya. Insaf, yang mereka pahami Syekh Muqbil keras, tegas. Akhirnya dia juga berusaha keras, tegas, tapi keras tegas di atas sangkaan, di atas kebodohan, di atas hawa nafsu. Sampai-sampai keluar fatwa-fatwa yang sangat mengherankan. Seolah-olah Damaj mengharamkan main bola. Kalau Syekh Muqbil yang suruh orang main bola di sana. Saya dan semua santri main bola di sana kebanyakan. Kenapa sampai ada kekeliruan besar seperti itu? Sebab tidak mau tatabut, memperjelas permasalahan. Saya hadirkan orangnya tidak cukup. Sebab ini berhubungan dengan qada. Demikian pula Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala banyak tertuduh sebagai orang yang keras, sebagai orang yang tergesa-gesa. Kita lihat tindakan-tindakan beliau betul-betul penuh kehati-hatian. Ya mungkin namanya manusia ada kekeliruan, tidak lepas manusia dari kekeliruan. Tapi kehati-hatian beliau hafizahullah ta'ala sangat nampak. Kadang kitab beliau dalam mentahdir satu orang itu nanti keluar beberapa tahun setelahnya, baru dikeluarkan secara umum. Beberapa tahun setelahnya. Antum tidak pernah mengalami bagaimana beliau ketika mengeluarkan kitab beliau mentahdir Abdurrahman bin Khalid. Ini ulama besar di Kuwait. Itu dinasihati dulu oleh Syekh Rabi' rahimahullah hafizahullah ta'ala. Dikirimkan surat, dinasihati bertahun-tahun ya. Dilihat perkembangannya, baru keluar. Begitu keluar, mengena. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini. Kalau dari sisi orang, Nabi jelas lebih mengunggulkan siapa? Mu'ad bin Jabal. Tapi apa komentar Nabi? Fasakata. Nabi diam. Di antara kita tidak mau kalau orang berilmu itu diam. Harus berbicara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيدا مبيدا يزول به السراب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون فقال كعب طيب. Kemudian ini kisah selingan. Tak kala Nabi duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba terlihat dari jauh orang, tapi samar, keputihan saja. Kalau dari jauh padang pasir yang terlihat tidak jelas ini orang, ini kuda, hewan atau apa. Yang lenyap dalam as-sarat, fata morgana. Tapi Nabi SAW sangat tajam pandangannya. Kata Nabi, ini pasti Aba Khaythmah. Beliau adalah sahabat Al-Ansar. Beliau adalah yang
bersedekah dengan satu sok kurma yang kemudian dicela oleh orang-orang munafikin. Dalam Al-Quran disebutkan celaan itu. Allah tidak butuh kalau sedekah untuk seperti itu. Tetapi justru sedekah yang dilandasi dengan keikhlasan ini mengalahkan banyak sedekah. Kita sudah sering menyebutkan hadis sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Nabi SAW menjelaskannya bahwa pemilik 1 dirham ini hanya memiliki 2 dirham. Hanya 2 yang dia miliki. Hartanya hanya 2 dirham. Yang 100.000 dirham, woi, jangan tanyakan, tidak terhitung. Satu mengalahkan yang lebih banyak. Kenapa? Sebab kekuatan yang satu ini lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ka'ab, "Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani batti, fatafiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghada wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadima zaha 'anni al-batil hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada fa ajma'tu sidqah wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima wa kana idza qadima min safar bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas." Baik, perhatikan. Kata Ka'ab, tak kala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW sudah mau datang, sudah berbalik dari Tabuk, hadarani batti, muncul lagi kesedihan, sedih, khawatir. Di sini syaitan mulai bermain. Saya pun mulai berfikir, atadakkaru, mengingat-ingat, berfikir, al-kadhib, untuk berdusta. Syaitan masuk kata. Saya bilang dalam diri saya, dengan apa besok saya bisa keluar dari murkanya Nabi, dan saya bisa minta tolong untuk keluar dari murka Nabi ini dengan keluarga saya yang punya pendapat, pemilik pendapat. Apalagi beliau memang ahli dalam debat. Ini sahabat Ka'ab. Maka tak kalah dikatakan, sampai lagi berita bahwa Nabi SAW telah siang ini sudah akan datang. Kalau tadi masih besok, ya. Kalau ini siang ini Nabi akan datang. Maka apa yang terjadi jamaah? Zaha'anil batil, kebatilan, berfikir mau berdusta itu, mencari jalan kira-kira apa yang mau saya sampaikan itu supaya Nabi tidak marah. Pikiran-pikiran ini zaha'anni, lenyap, sirna dari. Ini apa ini? Ini kontak ini. Ini pamornya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Efek dari keimanan kepada Rasulullah. Jujur dalam mencintai Rasulullah. Tidak akan mungkin mendustai orang yang dia cintainya. Tidak akan mungkin mendustai orang yang dia cintai. Di antara manusia menghormati seseorang bukan karena cinta. Karena apa? Syahwat, hawa nafsu, atau berhubungan dengan hizbiyah, kelompok dan semacam itu.
bukan karena Allah. Ketika ada yang tidak baik, tidak enak, sekedar tidak enak saja terganggu perasaannya, maka apa yang terjadi? Sudah, bagaimanapun berapapun banyak ilmu yang telah disampaikan kepada dia, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebab perasaannya sudah disinggung. Beda dengan orang-orang yang terdidik dengan pendidikan yang benar. Justru pikiran mau berdusta ini lenyap sirna. Begitu Nabi sekedar mendengar Nabi mau datang. Ingat, ketika Nabi dan para sahabat keluar, beliau keluar, apa? Sedih kan? Sebab tidak ada teladan yang beliau bisa lihat. Begitu yang diteladani, mau datang ini, lenyap semuanya. Pikiran mau berdusta. Ini memberi ilmu kepada kita jamaah. Suasana jamaah yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala itu akan saling membangun di atas ketaatan. Kalau kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelompok, bukan karena yayasan, bukan karena golongan, bukan karena satu suku. Bukan karena partai, bukan karena pesantren, bukan karena ma'had. Baik. Dan ketika itu saya pun yakin bahwa sungguh saya tidak akan selamat dari Rasulullah SAW sedikit pun juga selama-lamanya. Banyak semua pikirannya tidak mungkin. Akhirnya apa? Yang lahir adalah lawannya, mau berdusta. Fa'ajma'tu sidqah. Saya pun kumpulkan tekad, keikhlasan, kekuatan untuk jujur di hadapan Rasulullah. Walaupun apa? Akibat dari jujur ini harus siap menghadapi murka, dan itu sangat berat. Ini kan yang berat bagi sahabat Nabi. Kalau Nabi marah kepada mereka, luar biasa pukulannya. Berat betul. Murkanya Rasulullah SAW, murkanya pihak Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan. Mereka takut. Sebab ini berhubungan pula dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi cinta karena Allah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Harus siap menang. Yang penting harus jujur. Perubahan seperti ini yang sulit kita miliki. Ini perubahan ya. Sudah terfikirkan mau bilang begini, lenyap. Langsung berubah. Langsung berubah. Ingin jujur. Dari berpikir dusta langsung berubah, harus jujur. Ini perubahan seperti ini. Banyak di antara kita tidak mampu mendeteksi kehebatan perkara ini. Sehingga apa? Membaca kisahnya sahabat Nabi menganggap enteng. Sulit perubahan seperti itu. Anggaplah kita susah berdusta. Tapi sulit untuk mau sempurna jujurnya. Baik. Maka tatkala esoknya Rasulullah tiba, dan kebiasaan Nabi ketika tiba dari sebuah perjalanan, beliau memulai dari masjid, kemudian salat, faraka'a fihi raka'atain. Perhatikan lafaznya. Nabi rukuk di masjid itu 2 rukuk. Ini kalau orang hanya paham belajar bahasa Arab, 2 rukuk. Apa ini dilakukannya? Begitu datang Nabi rukuk 2 kali rukuk. Mungkin dia bilang, kayak orang Jepang mungkin 2 kali. Ini rukuk adalah solat.
Ini metode dari metode dalam bahasa Arab mengungkap sesuatu dengan sesuatu yang terpenting dari sesuatu itu. Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Perintah salatlah bersama dengan orang yang salat. Tapi Allah katakan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebab rukuk adalah bahagian terpenting dalam salat. Ini ilmu tentang keutamaan rukuk. Karena itu batal salatnya orang. Yang belum beres rukuknya sudah naik. Baru turun batal ini. Baik. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi duduk menghadap manusia. Tidak langsung pulang ya. Nabi duduk menghadap manusia. Selesaikan dulu permasalahan. Ini pemimpin teladan yang sangat sempurna. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'a wa 80 rajula faqabila minhum ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama tabassuman mughdab atau mughdab ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن كذب تحت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه أقبى الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني hina takhallaftu anka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka setelah Nabi dalam posisi duduk sudah, datanglah orang-orang yang tidak al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut perang. Harus dihadiri. Ini kewajiban negara. Semua penduduk wajib ikut. Yang tidak ikut harus dihadiri. Kenapa? Ada apa? Coba lihat, kalau terjadi negara yang seperti ini, terkontrol betul, Maka orang-orang munafik beruzur dengan menggunakan sumpah, dia. Dan mereka ada sekitar 83 sampai 89 orang. Nabi terima ala niyatahum, apa yang mereka nampakkan. Nabi baiat mereka dan Nabi mintakan pengampunan kepada mereka. Selanjutnya Nabi serahkan kepada Allah sarairahum, apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka sembunyikan. Ini apa? Sikap terhadap orang-orang munafik. Nabi tahu orang-orang munafik tidak? Saya tanya, Nabi tahu orang-orang munafik tidak? Nabi sangat mengetahuinya. Bahkan Nabi mempunyai sahabat. Sahabat siapa? Salman? Salman? Sahabat siapa? Hudzaifah Ibnul Yaman, sahibus sir, pemegang rahasia. Orang-orang munafik. Nabi tahu. Tapi Nabi hukumi gimana? Hukumi sesuai dengan zahirnya manusia. Dia bersumpah, dia mengatakan saya begini, bersumpah dengan nama Allah. Kalau sudah sumpah mau dia apa? Hamba yang membesarkan Allah,
tunduk ketika sumpah Allah, nama Allah sudah dipakai. Lain halnya kalau dia menampakkan perbuatan yang menyelisih sumpahnya, tapi ini kan tidak nampak. Iya, tersembunyi. Dan Nabi serahkan tadi baiat mereka, dan Nabi mintakan pengampunan, sebab mereka bersalah kan, tidak ikut dalam peperangan. Nabi mintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kembalikan kepada Allah rahasia mereka. Maka tak kala saya salam sampai saya datang. Ini sekarang sahabat Ka'ab dulu. Tak kala saya salam kepada Nabi, Nabi senyum orang marah. Nabi bukan orang munafik. Iya. Nabi marah, gembira, itu nampak. Tidak tersembunyi. Kalau Nabi bahagia, tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan dalam mukanya. Nampak jelas. Nabi marah, semuanya bisa melihat. Merah betul. Bagaimana Nabi mengontrol marah ini. Itu efek dari hati. Marah karena Allah Subhanahu Wa Taala langsung nampak. Hanya Nabi mampu mengontrolnya. Tetapi penampakan dalam jasad itu tabiat tidak bisa. Lepas begitu saja. Nah, di sini Nabi masih di pertengahan ini. Senyum, tetap masih senyum, tapi ada marahnya. Senyum marah. Gimana kira-kira senyum marah itu ya? Senyum itu bukan senyum buatan. Ada teori buat senyum itu. Ini senyum ikhlas ini. Begini caranya ya. Latih senyum seperti itu. Tidak ada. Senyum ikhlas itu hati yang mengontrolnya. Kata Nabi Ta'al, rindu. Pagi itu saya pun datang berjalan sampai akhirnya saya duduk di hadapan Rasulullah SAW. Maka Nabi bertanya kepadaku, apa ya? Ma khallafa? Ini pertanyaannya. Ma khallafa? Kenapa kamu tertinggal? Kenapa tidak ikut? Belum dijawab, Nabi susul pertanyaan kedua. Bukankah kamu sudah membeli tungganganmu? Nabi tahu. Bukankah kamu sudah membeli tungganganmu? Kalau sudah begini Nabi SAW, ini sudah dapat Nabi ini. Baru mendengar Nabi saja datang itu sudah lenyap itu. Kalau sudah seperti ini, apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, sungguh demi Allah. Beliau pasrah mengungkap seterusnya. Demi Allah, kalau seandainya saya duduk di hadapan selain engkau dari pemilik-pemilik dunia, maka engkau akan melihat saya bisa keluar dari marahnya orang pemilik dunia itu dengan udzur. Sungguh saya telah diberi jadalah kemampuan berdebat. Tetapi sungguh demi Allah, saya sangat yakin. Sungguh demi Allah, saya sangat yakin. Kalau seandainya saya menyampaikan kepada engkau hari ini satu dusta, supaya kamu rela ridho kepadaku, maka saya sangat yakin betul-betul pasti Allah Subhanahu Wa Taala toh juga akan menjadikan engkau murka kepadaku. Yakin. Ini ilmu ini. Walaupun kamu rela sudah Rasulullah, ya, saya yakin Allah pasti jadikan engkau murka. Lihat bagaimana iman itu bermain. Bagaimana iman dalam melakukan hubungan dengan manusia. Kita inginkan manusia rela terhadap kita,
Sementara kita tahu Allah murka kepada kita, apa gunanya? Akhirnya toh manusia itu akan murka juga kepada kita. Sangat nikmat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Memberi, tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keduniaan, bukan karena kedudukan. Kemudian, dan jika saya, itu kemungkinan pertama, dia sudah tahu, kalau saya dusta, supaya kamu ridha kepada saya tahu betul Allah tetap akan jadikan engkau murka kepada aku. Pasti. Dan jika saya sampaikan kepada engkau penyampaian yang jujur, maka pasti kamu akan jumpai sesuatu kepadaku. Otomatis Nabi marah. Nabi itu marah karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu kekuatan iman itu. Jadi itu pelanggaran, otomatis masa Nabi mau biar kamu jujur. Tetapi pelanggaran pasti ada responnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat suasana iman jamaah di sana. Betul-betul karena Allah. Kita tidak akan pernah melihat dan merasakan suasana seperti ini dalam kancah perpolitikan. Tidak pernah, mustahil itu. Mustahil. Satu kedustaan, kita lihat satu kebenaran, dua kebenaran, maka bersamaan dengan beriringnya waktu kita akan melihat ratusan kedustaan. Tetapi orang yang sudah ikut juga jadi pendusta akan larut juga. Mau apa, sama-sama jadi pendusta sudah? Sudah terlalu banyak uang yang kita pakai ini. Terlanjur nih, tak kalah nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata beliau, sungguh saya mengharap dalam kejujuran ini uqballah azza wa jalla, akhir yang terbaik dari Allah azza wa jalla. Coba lihat, ridhonya manusia, bencinya manusia terserah. Yang menjadi ukuran adalah ridhonya Allah dan bencinya Allah. Dia tinggalkan perbuatan walaupun Nabi ridha, sebab bisa melahirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap lakukan perbuatan jujur walaupun Nabi bisa marah kepadanya, sebab yang dia inginkan adalah arju, saya mengharapkan fihi, di balik semua ini uqballah, akhir peristiwa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah, kita ada masalah dengan orang-orang. Bersikaplah karena Allah, bukan ridha dan bencinya manusia. Hati-hati, ada juga ridha diri. Ini yang banyak yang tidak mampu manusia deteksi. Ridha dirinya, bukan ridhanya manusia, bukan ridhanya orang-orang, tetapi ridha dirinya, sama saja. Keridhaan diri ini sangat nampak ketika dia disinggung. Kalau dirinya disinggung, dia marah, walaupun kadang singgungannya orang benar. Dia tidak akan bisa melihat dirinya bersalah. Tetapi sangat mampu melihat kesalahan orang. Ini orang-orang yang sifat-sifat orang-orang yang telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hati-hati. Jangan menyatakan diri kita selamat dari ini. Jangan menyatakan diri kita selamat dari ini. Cermati betul. Terapi betul diri kita dari penyakit ini. Latih dengan apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Walaupun apa yang terjadi pada diri kita. Walaupun manusia membenci kita, dalam rangka ridha Allah, tidak mengapa. Tinggalkan semua bantuan manusia kalau dalam rangka menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia mengancam, kita tidak akan takut, sebab kita lebih takut dari
murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan tauhid yang bermain, sangat nampak jelas dari ucapan beliau radhiyallahu anhu, ini efek dari tauhid. Iya. Sebab biasanya kebanyakan manusia di hadapan orang yang dia cintai apa? Yang penting orang itu ridha kepada dia sudah. Oh sudah disenangi sama saya, senang juga. Kan begini. Iya. Termasuk ustaz-ustaz yang kita hormati, yang penting ustaz sudah senang sama saya. Atau pemimpin perusahaan, Pak Kiai, Pak Bupati, Pak Gubernur, orang-orang yang kita hormati, dalam bidang apa kita? Siapa yang kita hormati di masyarakat? Kalau semata ridhonya mereka yang kita kejar, mana la ilaha illallah. Ini akar dari la ilaha illallah, itu penjabaran la ilaha illallah. Kalau kita ikuti pembahasan al-ubudiyah, sangat bisa kita pahami pembahasan ini. Sangat luar biasa kitab itu. Hanya kitab itu memerlukan perhatian minimal 10 kali dipelajari. 10 kali dipelajari, baru tertinggal mungkin setengahnya. Itu pun kalau sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, sangat bersyukur kalau tertinggal 1/4. 10 kali. 1/4 itu ilmunya sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Luar biasa kandungan kitab itu. Itu pembahasan hakikat betul di situ itu. Hakikat ibadah, hakikat penghambaan, diurai betul. Yang memahami pembahasan itu sadar betul dirinya apa dia di hadapan Allah dalam berbagai ibadahnya. Dia akan bisa melihat cacat-cacat dalam dirinya sebelum melihat cacat-cacat yang ada pada orang. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah. Itu tadi pendahuluan ucapannya. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah, saya ya Rasulullah tidak punya satu pun uzur. Tidak ada ya Rasulullah, satu pun uzur tidak ada. Pokoknya siap. Bahkan beliau tambah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah lebih kuat dan lebih mudah diberikan kemudahan harta dan lebih kuat dari sisi fisik mengalahkan saat tertinggalnya saya darimu ya Rasulullah. Dalam fardu beliau akui sidq, jujur, ini pangkal kebaikan seluruhnya. Apa kata Nabi? Faqala sallam amma hadha faqad sadaqa faqum hatta yaqdi Allahu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang ini maka sungguh telah jujur. Nabi akui jujur, sadaqah, jujur. Tapi ingat, belum taubat ini ya. Taubat lain lagi. Ini belum taubat ini. Jujur. Taubatnya lihat, kum kata Nabi, bangun. Hatta yakhdiyallahu fiik, sampai Allah putuskan masalah engkau. Tunggu wahyu, proses taubatnya. Harus siap menghadapi proses taubat. Lihat jamaah, manusia-manusia pilihan, demikianlah proses taubatnya. Sementara kita mau seenaknya, terlalu mengenteng-entengkan taubat yang sangat luar biasa. Ingat, tidak sembarang ibadah yang kata Nabi. Lihat kata Nabi, adakah ibadah yang mampu mendatangkan kebahagiaan Allah yang sangat hebat ini? Wallahu asyaddu faraha min taubati abdi. Sungguh betul-betul Allah lebih dahsyat kebahagiaannya dari taubat hambanya. Dari apa? Hamba yang karena bahagianya kehilangan tunggangan dan begitu dia dapatkan sampai bahagianya hilang akal, sampai mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, saya adalah engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Salah ucap. Salah ucap sudah. Ini karena bahagia sampai menutup akalnya. Tapi Allah asyad, lebih dahsyat, tidak bisa terlalu kecil itu jika dibandingkan dengan bahagianya Allah terhadap taubat hambanya. Ini ibadah besar itu taubat. Sampai mampu mendatangkan kebahagiaan yang tiada tandingannya. Kan itu jangan sepelekan jamaah.
Jangan sepelekan taubat. Fokuskan terus diri. Penyesalan. Fokuskan diri dalam penyesalan. Tambah ilmu kebesaran Allah. Dia ingat sidq, jujur di hadapan Allah. Ketika bergandengan dengan tauhid, dia ridhanya Allah, bencinya Allah yang menjadi ukuran. Ridhanya Allah yang dikejar, bencinya Allah Subhanahu wa taala yang ditakuti. Sangat luar biasa. Ini perlu latihan, perlu upaya. Bagaimana latihannya? Tambah ilmu, yakini ilmu, amalkan ilmu. Terus menerus, perhebat amalan, terus menerus. Dan bersamaan dengan itu, bertemanlah dengan orang-orang yang terus mengingatkan kita akan perkara ini. Miliki majelis ilmu yang dengannya terus kita diberi kekuatan ilmu. Kemudian berdoa. Minta kepada Allah. Bagaimanapun ilmu dan upaya kita, amalan dan keimanan kita, tetap pemilik seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jujur adalah pangkal tobat yang sangat luar biasa. Sini dulu. Kalau kita paham ini, kita sudah bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaika bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, wajib bagi kalian untuk jujur sidq, karena sungguh jujur inilah yang mengantar kepada albir. Albir inilah yang mengantar kepada surga. Albir itu kebaikan dalam berbagai bentuknya. Ternyata pangkalnya apa? Sidq, jujur. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyaka wal kadhib, jauhi dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena sungguh dusta itu yang mengantar kepada kefajiran, dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran, dan fujur inilah yang mengantar kepada neraka. Kalau begitu pangkal semua amalan jahat apa? Dusta. Sebagaimana pangkal semua kebaikan adalah sidq. Keberhasilan pendidikan kita untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, di sekolah, di pesantren, dimanapun, keberhasilannya lihat pada kekuatan jujur. Semakin jujur, semakin berhasil. Dan sehebat-hebat jujur adalah jujur kepada Allah. Jujur dalam berla ilaha illallah. Betul-betul kita tauhidkan, betul-betul kita jauh dari syirik. Jujur terhadap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita betul-betul cinta sunnah Nabi, mau melaksanakannya, betul-betul benci terhadap bidah, mau meninggalkannya. Jujur dan jujurlah. Baik, sekian kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Sekian, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah